Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang teori permintaan. Saya Oktari Marhamzah NIM 3219225 akan menjelaskan tentang definisi teori permintaan. Definisi teori permintaan atau demand adalah suatu keinginan yang disertai dengan ketersediaan serta kemampuan untuk membeli suatu barang. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dapat dibuat dalam bentuk grafik kurva permintaan. Selanjutnya, teori permintaan Islami. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan suatu barang adalah hasrat terhadap sesuatu. Permintaan dalam ekonomi Islam sama dengan permintaan ekonomi konvensional. Akan tetapi, prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan seorang muslim dalam memenuhi keinginannya. Permintaan dalam pilihan halal dan haram. Permintaan seorang muslim sesungguhnya harus memberikan kemaslahatan, yaitu keberkahan di dunia dan akhirat. Baiklah, saya Yani Delvianti NIM 3219208 akan melanjutkan penyampaian materi bagian A konsep permintaan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan. Permintaan sebenarnya dapat berubah-ubah, kadang naik dan kadang turun. Ada faktor-faktor tertentu di balik naik turunnya permintaan akan suatu barang atau jasa. Faktor-faktor tersebut antara lain 1. Harga barang itu sendiri, 2. Selera, 3. Pendapatan, 4. Jumlah penduduk, 5. Harapan atau ekspektasi, 6. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan, 7. Harga barang lain yang berhubungan, 8. Tingkat pendapatan per kapita, 9. Perkiraan harga di masa mendatang, dan yang terakhir adalah distribusi pendapatan. Baik, saya Ahmad Bashir Harahap NIM 3219222 akan melanjutkan penjelasan materi yaitu yang B, hukum permintaan. Teori permintaan berhubungan dengan daya beli konsumen terhadap harga dan jumlah barang yang akan diminta. Berlakunya hukum permintaan di mana ketika harga mengalami penurunan maka jumlah permintaan barang akan banyak, dan apabila harga naik maka jumlah permintaan akan sedikit. Sesuai dengan hukum permintaan, ketika harga barang turun maka yang akan terjadi ialah jumlah barang yang diminta akan banyak karena semakin menguatnya daya beli konsumen terhadap barang tersebut. Bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaannya akan naik dengan asumsi ceteris paribus atau semua faktor yang mempengaruhi permintaan selain harga dianggap konstan. Baiklah, saya Yersi Aprita NIM 3219207 akan melanjutkan yang poin yang C. Faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam. Faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam ekonomi Islam adalah sebagai berikut. Yang A. Pendapatan konsumen. Kenaikan pendapatan konsumen meningkatkan daya beli konsumen. Yang B. Harga barang lainnya yang terkait. Terdapat dua jenis barang, yaitu barang subsidi. Saya Rani Gusmeli NIM 3219243 akan melanjutkan penyampaian materi selanjutnya, yaitu bagian C, faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam. Yang nomor 3, selera konsumen. Ekonomi Islam tidaklah melarang seseorang untuk mengikuti seleranya, selama selera itu tidak bertentangan dengan prinsip dan juga syariat Islam. Lalu yang keempat, ekspektasi atau harapan. Jika ekspektasi negatif, maka permintaan naik. Jika ekspektasi positif, maka permintaan akan tertunda. Yang kelima, jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaan barang akan naik. Yang keenam, maslahat. Ini merupakan tujuan utama mengkonsumsi barang dalam Islam, di mana memaksimalkan maslahat merupakan cara memperoleh falah.